Ini tadi Kiai Jadul, Kiai Chandra tadi kok tidak disebut mau'izah, saya disebut mau'izah sendiri. Nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Menamakan diri ini sufi barang, sufi Mbah Kasbi Syarah. Jadi apa namanya, saya itu menganggap Menara ini suatu bangunan yang istimewa sekali. Peninggalan Sunan Kudus ini saya tidak akan bicara sampai Muntaha, Sidratul Muntaha segala macam. Saya cuma ingin sedikit aja bicara tentang ruhut dakwahnya para wali-wali, khususnya Sunan Kudus. Cerita-cerita mengenai apa namanya dakwahnya Sunan Kudus yang tadi ada tidak nyembelih sapi barang itu saya masih kecil sudah kerungu. Sudah dengar saya sebelum Pak Chandra Malik cerita, saya sudah dengar. Itu sudah diketahui semua. Itu semua adalah cuma sedikit dari fenomena bagaimana dakwah dari Kanjeng Sunan. Apa yang disebutkan, apa disampaikan oleh Mas Jadul tadi, mengingatkan bahwa sebetulnya iman itu anugerah. Itu meskipun itu benar, tapi banyak yang tidak tahu bahwa itu benar. Banyak orang, bahkan ustadz-ustadz yang tidak tahu bahwa itu benar, bahwa iman itu anugerah, bukan proses dari keahlian seseorang manusia dengan akal pikiran yang hebat lalu menjadi iman. Bukan karena kedekatan dengan leluhur atau kejauhan dari leluhur itu yang menyebabkan orang menjadi iman. Tidak, sebab semuanya karena anugerah. Kalau tidak karena anugerah, maka tidak mungkin orang rupanya kayak begini ini iman. Ini saja saya tadi kan salaman pakai sikut kan potongannya kayak nulari gitu loh. Tapi dia beriman. Ini kan kalau dipikir secara nalar, bagaimana? Ini orang Solo. Solo itu baru-baru saja ini orang masuk Islam itu baru saja orang Solo. Banyak yang mu'alaf, ya, orang Solo itu. Dia disebut negara merah, ya, karena santrinya ya santri abangan. Ya. Ini bagaimana sampai menjelaskan orang seperti ini kok iman? Nanti Mas Jatuh supaya nyuruh dia mabuk di sini, baca puisi, nanti nambah kilo sampean. Orang seperti ini sampai bayangkan menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orangnya yang bersih, rambutnya ya panjang tapi tidak sepanjang ini lah, hanya segini aja Nabi itu. Ini. Orangnya bersih, putih kemerah-merahan. Ini kulitnya sawo bosok. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apalagi kalau kita pikir ada orang yang sangat dekat dari Rasulullah, dekat sekali. Bukan hanya dekat secara fisik, rumahnya dekat, tonggopet. Dia ini
pamancer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamancer karena dia itu saudaranya Said Abdullah. Bukan hanya tonggopet, bukan hanya pamancer. Dia ini besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua, bukan satu anak. Orang besanan anak dua itu jarang sekali. Ini orang besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, putri-putrinya Kanjeng Nabi. Orang yang sedekat itu bukan hanya tidak iman, bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi. Ketika diajak Kanjeng Nabi itu malah miso. Dijak gak gelem kok miso, kan aneh itu. Semarang gua adik buat cigan, gua ngecak Semarang itu kan cuma itu kan ini orang diajak Kanjeng Nabi itu miso. Gak gelem ya. Kakek aneh, celeng. Saya hafal semua pisuan Gus. Ya. Itu. Jadi orang sedekat itu diajak Kanjeng Nabi untuk ikut Kanjeng Nabi, iman itu tidak mau. Bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki. Gak orang ada yang sejauh ini kok ikut iman, Pak? Itu nggak masuk akal. Sampai tanyakan kepada siapapun, profesor-profesor yang budak-budak, saya tanya untuk menjelaskan bagaimana orang yang sedekat itu, tonggopet, pamancer, besanan anak dua, tidak iman. Orang yang seperti ini iman. Tanyakan pada profesor-profesor budak, nanti kan tambah budak dia. Saya bisa jawab. Tapi kalau sampai tanyakan kepada Ustadz Jadil Maula, tadi dijawab, yaitu namanya anugerah. Karena iman itu hak prerogatifnya Allah.